Pra-Remaja. Ketemu lagi sama Lause Ayu. Biasanya kita ketemunya di Zoom aja ya. Nah, hari ini Lause ngajar di kelas Pra-Remaja. Lause hari ini nih syutingnya di kelas Pra-Remaja. Supaya kalau kalian kangen sama kelas Pra-Remaja, nah terobati sedikit lah ya kangennya. Nih, lihat nih. Biasa cewek-cewek duduk di sini. Terus cowok-cowok, nah bagian sini, ya kan? Nah, sekarang kelas ini kosong guys, tanpa kalian. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi kita bisa sama-sama lagi, kumpul lagi di kelas ini. Lakuin hal-hal yang seru, belajar bareng. Terus kita bercandaan juga di sini. Ya, nah sekarang kita mau siap-siap dulu ya. Lause Ayu juga mau siap-siap buat ngajar. Oke? Nah, adik-adik, Lause Ayu sudah siap dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari Minggu yang kembali Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kami bisa beribadah di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang masih Tuhan sediakan sehingga kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan sekalipun kami hanya di rumah. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin setiap kami, menolong setiap kami sehingga kami terus menghormati Tuhan di dalam hari-hari Minggu yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong kami sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami bisa melakukannya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bahas satu topik tentang gini. Apa ini? Ya, kita mau bahas tentang uang. Untuk gereja-gereja kayak kita, apalagi sekolah minggu, jarang sekali membicarakan tentang uang. Soalnya uang itu dianggap kurang rohani. Kan ini gereja, ngomonginnya yang rohani-rohani dong, kebaikan, kasih, kemurahan. Apalagi sekolah minggu kan anak-anaknya belum punya uang, hanya ikut uang orang tua. Kenapa hal ini dibicarakan? Nah, adik-adik, kita perlu bahas ya topik ini karena Alkitab sendiri pun mengatakan tentang soal-soal uang. Nah teman-teman, kita akan belajar dari teks di Alkitab. Minta tolong untuk Treshel membacakan dari Markus 10 ayat 17 sampai 24. Silakan. Markus 10 ayat 17 sampai 24. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Thank you Treshel sudah bacain teks tadi buat kita. Nah, adik-adik, dari teks yang sudah Treshel baca, kita belajar tentang seorang pemuda yang kaya juga banyak hartanya. Tetapi ternyata dia masih merasa ada yang kurang di dalam hatinya sehingga dia pergi mencari Tuhan Yesus. Dia berlari, dia mencari Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, bagaimana cara masuk kerajaan surga?" Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Kenapa engkau memanggil aku baik?"
Tapi Tuhan Yesus juga jawab pertanyaannya. Lakukanlah seperti yang kamu sudah ketahui. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Tapi pemuda ini masih belum puas. Pemuda ini berkata, aku sudah melakukannya sejak masih muda. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dengan belas kasihan, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah segala harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian kamu akan mempunyai harta di surga, dan ikutlah aku. Tapi pemuda ini mendengar jawaban Tuhan Yesus, bukannya dia senang, malah dia sedih ternyata. Sebab dituliskan di dalam Alkitab, hartanya banyak sekali. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah pemuda itu pergi, kemudian Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, alangkah susahnya bagi orang kaya untuk masuk ke kerajaan surga. Adik-adik, untuk memperoleh keselamatan kerajaan surga itu, kita bisa dapatkan melalui Tuhan Yesus, bukan karena harta kita banyak atau lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Di dalam Efesus pasal 2 menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kemurahan, hanya karena anugerah Tuhan buat setiap kita, sehingga tidak ada suatu kebaikan pun yang bisa membawa kita masuk ke dalamnya. Sedangkan bagi orang kaya tadi, dia tidak mau untuk ikut Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi hartanya. Dia menganggap bahwa hartanya itu merupakan berkat Tuhan, dan tidak mungkin dengan segala kebaikan dan segala puji Tuhan dengan dia kaya, dia tidak masuk kerajaan surga. Nah adik-adik, waktu zaman dulu, zaman di Alkitab, kalau orang kaya itu mereka percaya bahwa itu adalah bukti Tuhan memberkati mereka. Jadi kalau orang miskin tidak diberkati oleh Tuhan. Pada zaman dulu orang percaya seperti itu. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak membenarkan apa yang dia percayai, sehingga Tuhan Yesus menyuruh untuk dia jual segala harta miliknya dan pergi untuk ikut Tuhan Yesus. Dia tidak mau adik-adik meninggalkan segala hartanya, karena dia sangat cinta kepada hartanya. Jadi sebenarnya kaya itu dosa nggak sih? Enggak ya adik-adik, kaya itu tidak berdosa. Loh, tapi kalau gitu apa sih yang buat dosa? Nah, adik-adik, kita akan cari tahu dari Alkitab. Minta tolong Gregory untuk bacain 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Silakan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Thank you Grace, sudah bacain teks tadi buat kita. Nah adik-adik, dari teks yang sudah Gregory baca tadi, kita jadi tahu bahwa ternyata kaya itu tidak dosa. Tapi apa sih yang dosa? Kalau kita cinta uang. Apa sih cinta uang itu, Lause? Cinta uang itu adalah kalau kita serakah. Nah adik-adik, dengan cinta uang dituliskan di dalam Alkitab banyak kejahatan yang bisa orang lakukan. Misalnya ya adik-adik, orang korupsi. Orang korupsi itu kan karena dia sangat cinta dengan uang, sehingga dia ingin mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri. Banyak juga kejahatan yang lain seperti begal. Dia pengen punya harta yang banyak, jadi dia merampok, dia mengambil punya orang. Seperti mencuri, seperti bahkan ya orang berani untuk jual teman demi dapat uang. Jahat ya? Itulah adik-adik, kalau orang sudah cinta uang, maka dia akan melakukan hal yang sekalipun salah demi memuaskan apa yang menjadi keinginannya itu, demi mendapatkan uang. Jahat ya? Keserakahan itu ternyata bahaya sekali ya adik-adik, dekat dengan kehidupan kita. Jangan pikir bahwa kita masih kecil, gak mungkin lah aku serakah. Nah, tapi adik-adik, kalau mindset kita, pikiran kita sudah terfokus kepada uang, mencari uang, ingin mendapatkan harta lebih banyak,
nanti kita bisa menggeser Tuhan ketika kita sudah besar, sudah lulus, sudah kerja. Jadi hal ini harus kita waspadai dari sekarang. Rosa ingin menyampaikan hal ini supaya kita punya pola pikir yang benar sejak kita masih muda. Sehingga nanti kalau kita punya uang yang banyak, kita tidak lagi silau dengan harta, tapi kita tetap mencari Tuhan di dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita tidak terjerat di dalam keserakahan? Alkitab juga memberikan jawabannya adik-adik. Minta tolong Stella untuk membacakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Thank you Stella sudah bacain teks tadi buat kita. Nah adik-adik, kita jadi tahu ya sekarang bahwa lawan dari serakah adalah memberi. Memberi itu artinya kita tidak terikat dengan harta kekayaan kita, tetapi ada yang lain yang kita prioritaskan yang lebih penting dari harta kita, yaitu bisa sesama atau bahkan Tuhan. Nah adik-adik, dengan cara kita memberi, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang baik. Bagaimana mungkin sih Tuhannya baik kok anak-anaknya pelit gitu kan. Nah adik-adik, makanya kita harus mempunyai kebiasaan untuk memberi. Kita mempunyai kebiasaan untuk tidak terikat kepada harta, dan kita lebih prioritaskan Tuhan dan sesama kita. Adik-adik, kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita merasa, aku harus kasih siapa ya? Gak ada lagi tuh orang miskin di sekitar kita. Gak ada lagi orang yang berkekurangan. Kita lihat di Instagram, gak ada tuh orang yang kayak miskin banget dari teman-teman kita. Nah adik-adik, ternyata sekitar kita ada loh orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan kita. Nah adik-adik, ingat gak sama kotak ini? Beberapa waktu yang lalu kita menggalang dana untuk anak-anak di Sentani supaya mereka bisa dibelikan buku untuk dibaca. Adik-adik, ada satu cerita yang salah satu orang tua menceritakan ke Lause tentang anaknya pada saat memberi untuk kotak ini. Nah adik-adik, jadi ceritanya waktu itu anak ini punya uang. Uang itu adalah tabungannya yang diberikan oleh mama atau papanya. Dia tabung karena dia ingin membeli sesuatu dari hasil tabungan itu. Tetapi Lause-Lause di sekolah minggu menyuruh untuk menyisihkan uang jajan mereka dari apa yang sudah mereka dapatkan untuk diberikan kepada orang Sentani. Dan ternyata anak ini bergumul loh adik-adik. Dia galau. Awalnya dia cuma mau kasih 20.000 karena dia merasa, aku loh punya banyak kebutuhan, aku harus beli mainan, aku harus beli ini itu, beli apa yang aku pengen. Tapi adik-adik, ternyata setelah dia bergumul, dia berdoa, akhirnya dia memberikan 50.000 untuk anak-anak di Sentani. Nah adik-adik, kita harus belajar ya untuk memberi, sekalipun itu kecil. Tapi kalau misalnya kita punya habit untuk memberi, maka itu akan jadi karakter nanti besarnya, sehingga kita tidak lagi menyimpan harta itu untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah ini penting loh adik-adik. Saat ini kita misalnya belum punya apa-apa, tapi kalau kita suka memberi hal-hal kecil, nanti kita tidak susah lagi untuk memberi hal-hal besar. Nah adik-adik, yuk kita belajar menjadi orang yang suka memberi. Adik-adik, Lause punya kuis. Kalian bisa lihat di link deskripsi video di bawah untuk mengetahui kaya nggak sih kita. Nah, kalian bisa isi angka 0 sampai angka 5 setiap soalnya. Kalau angka 0 berarti itu bukan diri kalian, kalau angka 5 berarti itu diri kalian. Dan dari situ kalian jumlah, kalau di atas 30 berarti kalian termasuk orang yang menengah ke atas. Itu artinya kalian harus memberi kepada yang di bawah. Dan kasih tahu Lause ya, kepada siapa kalian ingin berbagi. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan.
Tuhan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan dengan memberi kepada orang lain. Tuhan tolong kami supaya kami tidak serakah, tidak menyimpan harta untuk diri kami sendiri, dan kami lebih mementingkan Tuhan dan sesama kami di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami sejak kami masih muda, kami boleh mempunyai konsep yang benar, kami boleh mempunyai tindakan yang benar ketika kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Amin.